Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MI Channel dimanapun berada, salam kompak, salam sehat selalu. Semoga sahabat MI Channel tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum lanjut, yuk bantu dengan subscribe, like, and share. Semoga mendapat info terbaru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batubara Rijali bersama Satpol PP mendatangi sejumlah pengusaha yang ada di Kecamatan Air Putih dan Kecamatan Sesuka, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu 6 Juli 2022. Kehadiran tim gabungan penertiban pajak dari Badan Pendapatan Daerah awalnya berjalan dengan aman dan lancar. Namun tidak lama berselang muncul istri pemilik toko Diamond Indrapura langsung emosi dan mengusir petugas. Tim gabungan penertiban pajak yang dipimpin langsung oleh Kepala Bapenda Batubara Rijali tidak terpancing dengan sikap pemilik toko tersebut, karena suami sudah paham terkait kehadiran rombongan dari petugas pajak tersebut. Pemilik toko merasa terganggu kehadiran tim gabungan penertiban pajak daerah yang mengerubuni toko miliknya yang lagi sepi dari pembeli. Istri pemilik toko terlihat histeris dan tidak mengetahui maksud dan tujuan tim penertiban yang menyambangi toko miliknya. Dalam penertiban tersebut, Bapenda Batubara menurunkan semua kepala bidang dan dibantu oleh Satpol PP di Batubara sebagai pengawal Perda Batubara. Tidak hanya toko Diamond di Indrapura yang menjual aksesoris perhiasan, seluruh toko hotel dan rumah makan juga tak luput dari sasaran petugas. Petugas juga menempelkan stiker ucapan terima kasih kepada pelaku usaha yang aktif membayar pajak. Papan reklame dan spanduk yang telah habis masa izinnya juga tak luput dari pantauan petugas dan langsung dirubuhkan. Sebelum melakukan penertiban, tim Bapenda juga telah berulang kali menyurati pelaku usaha agar segera melunasi pajak retribusi daerah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, Bapenda juga telah menyuplai alat berupa tapping block untuk digunakan di seluruh toko, rumah makan, dan hotel. Tidak hanya pelaku usaha di sepanjang Jalan Linsum, Batubara yang disisir oleh tim petugas, juga menyambangi perusahaan yang ada di Kuala Tanjung seperti PT Pelindo dan anak perusahaan PT PMT, juga PT Inarum. Menurut Kepala Bidang Penagihan Bapenda Batubara Peri Gustian, ada beberapa pelaku usaha yang membandel untuk membayar pajak daerah dan sudah diberi peringatan sebelum dilakukan penempelan stiker atau segel. Tim juga memperkenalkan aplikasi terbaru pada penggunaan tapping block yang langsung connect dengan server milik Pemkab Batubara. Masih banyak pelaku usaha yang sudah terdaftar sebagai peserta wajib pajak yang tidak mengetahui sistem cara penghitungan papan reklame yang sudah dipasang. Terkait adanya miskomunikasi antara pemilik toko, petugas akan kembali menjambangi toko Diamond dalam 2 hari ke depan. Sementara Direktur Utama PT Pelindo Kuala Tanjung, Rudi Susanto, mengucapkan apresiasi pada Pemkab Batubara yang telah memberikan penghargaan kepada PT Pelindo dan juga PT PMT. Perusahaan yang pimpinnya akan tetap mematuhi aturan dari Pemkab Batubara. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kegiatan hari ini tadi dari jam 10 kita sudah ke kantor menyisir para wajib pajak untuk pajak reklame dan pajak restoran untuk memberikan ucapan terima kasih
kepada wajib pajak reklame yang telah membayarkan pajak reklaminya, dan juga merubuhkan atau membongkar papan reklame yang tidak membayar pajak reklaminya, seperti tadi yang di Singapura. Yang pertama. Yang kedua, kita juga mendata, mengecek pajak air tanah yang selama ini sudah kita pasang meterisasi, namun ternyata wajib pajak masih membandel, dia masih melaporkan secara bulanan, tidak menggunakan meterisasi. Makanya tadi kita sidak ke Usaha Dorsemir Parnajaya kalau nggak silap, dan ternyata mereka tidak menggunakan meteran air. Makanya tadi juga kami sidak, dan mulai besok itu anggota sudah turun ke sana akan melihat untuk penggunaan meterisasi airnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga mengucapkan terima kasih kepada wajib pajak restoran. Makanya tadi kami tempeli para wajib pajak restoran yang telah membayar pajak restoran sampai posisi Mei 2022. Dan juga kami mengecek alat yang kami berikan di tahun 2021 tentang alat tapping box. Tapping box itu adalah alat untuk menilai berapa wajib pajak menjual, transaksi penjualan di wajib pajak restoran. Wajib restoran, wajib pajak hotel, gitu kan. Nah itu dua tadi itu. Sambil kami memberikan aplikasi terbaru di tapping box tersebut, upgrade aplikasi terbaru di tapping box tersebut. Tingkat kepatuhan gimana Bang? Tingkat kepatuhan sampai hari ini wajib pajak patuh, tapi ada beberapa wajib pajak yang juga kurang paham tentang bagaimana menilai, contohnya pajak reklame, bagaimana menilai hitungan pajak reklame itu. Sehingga tadi ada di wajib pajak reklame Diamond yang di Indrapura, dia ngotot dia itu karena ketidaktahuan beliau tentang bagaimana mengukur atau bagaimana menilai reklame itu berapa kita kenakan besarannya pajak reklamenya. Solusinya gimana tadi Bang? Solusinya besok atau lusa anggota akan persuasif mendatangi langsung, karena tadi beliau udah marah-marah, kita takut adanya clash di lapangan, maka kita tarik diri, sehingga besok anggota akan turun ke lapangan untuk persuasif memberikan berapa total pajak reklame yang dia pasang di papan reklamenya. Kuala Tanjung Multipurpose Terminal ini soalnya PT Prima Multi Terminal. Prima Multi Terminal ini anak perusahaan dari Perindo, PP dan Waskita. Jadi tiga perusahaan yang mempunyai sahamnya di PMT. Jadi sebagai anak perusahaan BUMN tentunya kami taatlah dengan apa yang menjadi kewajiban karena ada kata pepatah Melayu Pak, di mana ini tidak ditulangi. Kalau ketentuannya seperti ini dari Pemda setempat atau Pemkab setempat itu kami taat untuk melaksanakannya. Jadi ya memang Kuala Tanjung ini beroperasi atau dibangun di tahun 2015 Pak. 2014, 2015 dibangun dan beroperasi fullnya itu secara kurang lebih 2019. Ya, jadi ya memang memang sampai sekarang itu masih berproses lah untuk kegiatannya, dan jadi terus tetap kita development lah agar Kabupaten Batubara ini bisa ramai lah seperti yang kita harapkan. Jadi ya seperti yang Bapak sampaikan tadi, memang kewajiban kami seperti PBB, pajak air tanah dan segala macam itu, termasuk kemarin juga ada tentang pajak reklame segala macam itu sudah disosialisasikan, dan alhamdulillah memang kami ikutlah kewajiban yang berlaku di Pemkab tempat atau di daerah tempat kami yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah tempat. Bapenda Batubara terus melakukan inovasi dan memanfaatkan sistem teknologi, melakukan sosialisasi agar pelaku wajib pajak dengan mudah melakukan transaksi pembayaran pajak dan retribusi daerah. Pemkab Batubara juga menghimbau agar pelaku usaha untuk taat membayar pajak. Semakin besar penerimaan pajak, maka pembangunan Kabupaten Batubara semakin meningkat. Dewi Kenemi Channel melaporkan dari Batubara, Sumatera Utara.